puas. Pernahkah kamu mengalami bersin yang cenderung berterusan atau bahkan memiliki alergi terhadap sesuatu? Halo, kami dari kelompok 7 dengan anggota Mutiara Cerita, Syadana Arif dan Aulia Putri Fatima Zara akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik antihistamin. Apakah kamu tahu, efek alergi, misal rasa gatal yang kamu rasakan merupakan efek dari histamin loh. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu histamin, bagaimana kondisi patologis yang disebabkan oleh histamin di reseptor H1 dan H2, serta mekanisme kerja obat antihistamin yang bekerja pada reseptor H1 dan H2. Belum membahas antihistamin lebih jauh, kita akan mengenal apa itu histamin terlebih dahulu. Histamin merupakan suatu senyawa amina yang dibentuk dari hasil dekarboksilasi asam amino, histidin, dan biasanya akan disimpan dalam bentuk inaktif pada sel mas. Lalu, bagaimana bisa sih histamin terlepas dari sel mas? Histamin bisa terlepas dari sel mas jika dipicu oleh suatu reaksi imunologis, yaitu reaksi antigen dan antibodi, serta reaksi non-imunologis. Hal ini dapat terjadi apabila suatu alergen memicu pelepasan antibodi bernama immunoglobulin E. Antibodi immunoglobulin E nantinya akan menempel pada Fc epsilon reseptor pada permukaan sel mas, sehingga sel mas akan mensekresi histamin dan agen inflamator lainnya. Nah, bisa kita lihat sel mas telah mensekresikan histaminnya. Yang disekresikan selanjutnya akan berikatan dengan reseptor histamin H1 dan H2 sehingga akan menimbulkan respon berupa kondisi patologis. Pada pembahasan pertama, histamin yang dilepaskan oleh sel mas akan berikatan dengan reseptor histamin H1 yang terdapat pada kulit, saluran nafas, dan saluran cerna. Dalam jumlah yang besar, histamin akan menimbulkan kondisi patologis pada kulit, saluran nafas, dan juga saluran cerna. Pada kulit, apabila terkena suatu alergen, misal dari serangga, maka alergen tersebut akan berikatan dengan antibodi dan menempel pada sel mas, yang memicu lepasnya histamin. Histamin yang disekresinya tidak terkendali atau terlalu sering berikatan dengan reseptor histamin H1 di kulit akan menyebabkan reaksi alergi dan radang. Contoh patologisnya yaitu urtikaria, merupakan suatu lesi kulit yang meninggi akibat dari respon terhadap pencetus imun sehingga menimbulkan rasa gatal pada kulit. Dan juga eritema, yaitu reaksi yang berupa warna kemerahan pada kulit akibat dilatasi pada kapiler. Antihistamin yang biasa digunakan yaitu hidroksisin untuk generasi lama dan juga loratadin untuk generasi baru. Pada saluran nafas, histamin ini akan menyebabkan konstriksi otot polos bronkiolus. Apabila respon histamin berlebihan, maka hal ini juga akan merangsang pembentukan mukus dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pembengkakan ruang interstitium paru. Contoh patologis yang muncul meliputi bronkospasme, di mana kondisi otot yang melapisi saluran udara di paru-paru menegang, sehingga saluran udara menyempit dan sulit untuk keluar masuknya udara. Dan asma, yaitu terjadinya penyempitan jalan nafas yang menyebabkan produksi lendir yang berlebihan sehingga sulit untuk bernapas atau nafas pendek. Obat antihistamin yang biasanya digunakan yaitu klorfeniramin maleat untuk generasi lama dan cetirizine untuk generasi baru. Saluran cerna, apabila terjadi suatu infeksi, maka sistem vestibular akan mengaktifkan reseptor histamin H1 dan cholinergic muscarinic, sehingga akan menginduksi pusat muntah di otak kita. Beberapa kondisi patologis yang muncul yaitu mual yang disertai dengan menurunnya tonus otot lambung dan perasaan ingin muntah, yang dapat terjadi tanpa diikuti oleh muntah atau vomitus, atau dapat mendahului dan disertai gejala muntah. Obat antihistamin yang biasanya digunakan yaitu siklizin untuk generasi lama dan fexofenadin untuk generasi baru. Apabila histamin berikatan dengan reseptor histamin H1, maka akan mengaktifkan G protein yang nantinya akan menimbulkan respons seluler seperti efek alergi.
Maka dari itu dibutuhkan agen antihistamin. Ternyata obat antihistamin H1 itu tidak memiliki bentuk struktur yang menyerupai histamin loh. Antihistamin H1 bersifat antagonis tetapi tidak berikatan langsung pada sisi aktif, namun berikatan pada sisi lain dari situs aktif di reseptor histamin H1, sehingga reseptor histamin H1 tidak aktif dan tidak menimbulkan respon seluler seperti efek alergi. Antihistamin H1 reseptor blocker dibedakan menjadi generasi lama dan baru dengan perbedaan yaitu pada generasi lama, antihistamin ini bisa menembus blood-brain barrier yang mengakibatkan efek sedatif. Selain itu, pada generasi ini relatif tidak selektif terhadap reseptor histamin H1 sehingga ada kemungkinan untuk berikatan dengan reseptor lain seperti reseptor cholinergic, reseptor alpha-adrenergic, dan reseptor serotonin. Ketiganya memiliki efek samping tersendiri. Pada generasi baru, antihistamin ini memiliki lipofilitas yang buruk sehingga tidak bisa menembus blood-brain barrier. Pada pembahasan kedua, histamin yang dilepaskan oleh sel mas akan berikatan dengan reseptor histamin H2 yang terdapat pada lambung. Dalam jumlah yang besar, histamin akan menimbulkan kondisi patologis pada lambung berupa kenaikan asam lambung. Patologisnya meliputi MAH, yaitu gejala yang dirangsang oleh produksi asam lambung dengan gejalanya yaitu nyeri pada ulu hati. Lalu ada GERD, yaitu kondisi di mana refluks isi lambung ke esofagus yang dapat menimbulkan gejala tipikal seperti heartburn dan mual. Lalu ada sindrom Zollinger-Ellison, yaitu keadaan di mana terbentuknya satu atau lebih tumor pada saluran cerna yang meningkatkan produksi asam lambung. Pada lambung, terdapat sel bernama parietal cell. Dalam sel ini terdapat beberapa reseptor seperti asetilkolin, gastrin, serta histamin H2. Ketika reseptor asetilkolin teraktivasi, maka produksi kalsium meningkat. Sama halnya dengan sel G yang beraksi pada reseptor gastrin dan meningkatkan produksi kalsium di intraselular sel. Sel G mensimulasi enterochromaffin-like cell untuk memproduksi histamin. Histamin akan mengaktifasi reseptor H2, terutama akan menyebabkan aktivasi adenosiklase sehingga akan terjadi peningkatan kadar CAMP intraseluler dan menurunkan kadar CGMP. Peningkatan CAMP ini akan mengaktifasi pompa proton hidroksida kalium ATPase pada sel parietal untuk mensekresi ion hidrogen menggantikan posisi ion kalium. Akibatnya, kadar asam pada lambung akan meningkat dan menyebabkan beberapa permasalahan dalam tubuh, utamanya pada lambung. Histamin memiliki struktur yang sama dengan ARH2, sehingga ARH2 secara selektif dan kompetitif akan menghambat pengikatan histamin pada reseptor H2. Selanjutnya akan menurunkan konsentrasi CAMP dan menurunkan sekresi ion hidrogen pada sel parietal sehingga akan mengurangi sekresi dari asam lambung. Adapun golongan obat ini adalah simetidin, nizatidin, ranitidin, dan famotidin. Simetidin merupakan senyawa ARH2 pertama yang ditemukan. Simetidin ini mengandung cincin imidazol dari histamin. Pada penemuan selanjutnya, cincin imidazol digantikan dengan senyawa furan dan menghasilkan ranitidin. Selanjutnya dikembangkan famotidin dan nizatidin yang didapatkan dari penggantian cincin imidazol menjadi senyawa tiazol. Efek samping ARH2 biasanya minimal dan berhubungan dengan sistem saraf sentral seperti nyeri kepala, halusinasi, dan juga depresi. Adapun efek samping gastrointestinal yaitu konstipasi atau diare dan juga mual. Terima kasih.